tsabat inda syada'id. Kira-kira ada yang daftar nggak? Nggak ada yang mau, karena dikira nih bedah kitab apa, kayak berat banget gitu kan. Padahal secara substansi sama aja. Gencana itu lagi ngebahas tentang bab at-tsabat inda syada'id. Atau dalam bahasa Arab yang lebih gampang lagi, gencana yo adalah la ba'sa. Maka saya bisa katakan gencana yo ini adalah salah satu di antara sunnah Nabi. Gencana adalah sunnah Nabi. Tapi ini jangan diedit dulu ya. Kalau diedit nanti viral lagi. Karena saya hitung-hitung kayaknya saya tuh setiap 6 bulan sekali ada aja yang viral. Nanti kalau misalnya statement ini diedit, Gencanayo adalah sunnah Nabi. Ternyata kajian Hanataki makin aneh. Ada sunnah Nabi yang baru, namanya sunnah Gencanayo. Nanti viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Ngegosip sambil zikir. Astagfirullah, gak nyangka ya, subhanallah. Namanya Lambe Syariah. Sambil gosip sambil zikir. Jadi gencana itu adalah salah satu sunnah Nabi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Nabi SAW mengajarkan kata-kata la ba'sa atau gencanayo atau aku rapopo kepada orang yang sedang mengalami syiddah, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Salah satu contohnya ketika Nabi SAW menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit keras. Dia itu udah mulai desperate, dia udah mulai hopeless, dia nggak mau lagi berobat, udah keluh kesah, udah pengen mati aja. Kemudian Nabi datang untuk membesarkan hatinya, menyemangati dia. Ketika Nabi sampai di rumahnya, Nabi bilang, la ba'sa, tahurun insyaallah. Gak apa-apa, kata Nabi. Ini penggugur dosa, ini pembersih, gak apa-apa, la ba'sa, kata Nabi. Terus orang ini ketika Nabi bilang gak apa-apa, dia ternyata tersinggung. Dia gak terima dibilang gak apa-apa. Akhirnya dia bilang, enak aja kamu bilang gak apa-apa, gak apa-apa, ini penyakit parah. Saya bisa mati dengan penyakit ini. Apa maunya Allah? Dia terus mengeluh. Kemudian karena gak nyaman, Nabi pun pergi meninggalkan dia dengan mengatakan, fana'am idzan, ya udah kalau gitu. Harusnya kalau misalnya dia mau nerima kata-kata la ba'sa atau gencana, mungkin dia udah didoakan sama Nabi. Tapi berhubung dia menolak kata-kata la ba'sa, akhirnya Nabi pun pergi meninggalkan dia dan mengatakan fana'am idzan, ya udah kalau kayak gitu. Sehingga kabarnya dia gak sembuh. Nah, dari adegan ini sebetulnya kita dalam Islam itu akrab sekali dengan istilah gencana. Cuman emang gak diterjemahin ke bahasa Korea. Begitu kemarin ada video gencana yang rame tentang video parodi, video lucu-lucuan, entertain, saya jadi keinget, loh gencana ini kan sesuatu yang diajarkan Nabi. Walaupun ramenya gara-gara video entertain, tapi kalau kita jadikan itu sebagai translate, sebagai sebuah terjemah, kita jadi tahu ternyata Islam tuh ngajarin kita untuk mengatakan gak apa-apa. Nabi ngajarin orang yang sedang dalam syada'id, dalam kesulitan-kesulitan, untuk mengatakan la ba'sa, aku gak apa-apa. Nah, ketika Nabi mengatakan la ba'sa, gak apa-apa, itu bukan berarti harus makan sambal. Ketika Nabi bilang la ba'sa, itu bukan berarti Nabi itu gak empati sama sahabat. Bukan berarti Nabi kayak ngeremehin sakitnya sahabat. Bukan. Nabi mengatakan demikian ingin menguatkan hatinya, ingin membuat dia lebih tabah, ingin mengajarkan dia tentang hikmah-hikmah. Makanya Nabi bilang la ba'sa. Dan itu kata-kata yang baik untuk diucapkan ketika kita mengalami kesulitan. Karena hari ini orang lebih memilih kata-kata yang buruk ketika dia mendapatkan masalah. Yang paling sering kita dengar misalnya, orang kalau misalnya ada apa-apa bilangnya anjir gitu ya. Kalau di tempat saya di Bandung malah lebih lagi anjing gitu ya. Ditambah lagi anjing, goblok gitu ya. Jadi kayak udah sempurna gitu ya. Kenapa memilih kata-kata yang kayak gitu? Padahal kata-kata itu justru merapuhkan jiwa seseorang. Sedangkan kata-kata yang diajarkan Nabi justru meneguhkan hati seseorang.
Maka Nabi SAW mengajarkan kita banyak banget kata-kata dalam hidup. Salah satu kata-kata yang bisa meneguhkan hati itu disebut dengan gencana atau la ba'sa. Coba teman-teman buka mushaf surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 27. Coba kalian buka mushaf surat Ibrahim ayat 27. Surat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang saya sebut tadi di awal tentang as-sabat, tentang tabah, tentang sabar, tentang bertahan, tentang berusaha untuk kuat walaupun gak kuat lagi. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan sabat. Dan kita sering banget meminta sabat dalam doa kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hatiku. Tsabbit qalbi. Itu sabat. Nah, di sini Allah bilang yutsabbitullah, Allah akan meneguhkan hati. Yutsabbitullahu alladzina amanu, Allah akan meneguhkan hati orang yang beriman. Allah akan jadikan orang beriman itu kuat dan bertahan ketika mengalami syada'id, mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Dengan cara apa dia akan kuat? Bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang sabat. Apa itu ucapan yang sabit? Salah satu ucapan yang sabit adalah la ba'sa. Jadi ketika Nabi ngajarin kata-kata la ba'sa atau gencana dalam bahasa Korea, Nabi itu lagi berusaha menguatkan dia. Jadi menguatkan dia juga bukan dengan mengatakan, aduh parah banget sakitnya, kayaknya nih gak mungkin sembuh. Ada teman saya kemarin sakit kayak gini, 2 hari kemudian dia mati. Itu kan justru melemahkan ya. Tapi Nabi mengatakan la ba'sa, nggak apa-apa gitu. Sama kayak dokter spesialis. Saya pernah berobat ke dokter waktu itu saya sakit. Sebetulnya sakitnya lumayan, tapi kata dokter, oh ini nggak apa-apa, kata dokter. Insya Allah 5 hari juga udah bisa pulang, kata dia. Karena dokternya senior, spesialis, profesor pula. Beliau selain ahli, beliau juga bijaksana. Sehingga ketika melihat pasiennya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat pasien itu lebih kuat, lebih sabar, bertahan, berharap, nggak nyerah dulu. Atau kalau penyakitnya parah banget, karena kita juga banyak menangani pasien-pasien kanker, itu biasanya nggak diomongin di depan pasiennya, diomonginnya di depan keluarga, biar pasiennya itu tetap berharap bisa berobat, bisa sembuh, bisa dapat quality life gitu, quality of life-nya kayak lebih terjamin. Nah itu semuanya bagian dari sabat, bagian dari cara meneguhkan hati. Sehingga Nabi SAW bilang, la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa, ini juga menjadi pembersih insyaallah. Nah inilah yang kita pengen belajar. Mungkin gak kita lebih sering mengatakan la ba'sa atau gak apa-apa ketika kita mengalami kesulitan. Dan apa pesan yang terkandung di dalam kata-kata gencana, la ba'sa atau nggak apa-apa yang diajarkan Nabi SAW? Sekurang-kurangnya kata para ulama, la ba'sa itu mengandung 3 pelajaran penting. Sehingga kita bisa jadikan itu sebagai life hacks kita, sebagai cara hidup kita. Pesan pertama dalam kata-kata la ba'sa adalah, kata-kata la ba'sa itu adalah kalimat yang diajarkan Nabi agar kita bisa berdamai dengan sebuah kenyataan. La ba'sa itu adalah cara Nabi ngajarin kita gimana caranya berdamai dengan kenyataan.
berdamai dengan sebuah realitas, berdamai dengan hidup, berdamai dengan takdir. Karena